Should we automate away all the jobs, including the fulfilling ones? Should we allow AI machines to flood the internet with propaganda and fake news? Should we develop non-human minds smarter than our own? Machines that might one day outnumber us or outsmart us? Do we risk losing control? A man who's known as the godfather of artificial intelligence worldwide is now warning that the rapidly expanding technology could actually make human beings extinct in just the next 30 years. He's calling the advances in AI technology similar to the Industrial Revolution. This is the world's most advanced e-commerce warehouse, run entirely by AI robots. This entire operation is managed by 48 BrightPick auto picker robots. And these robots, they handle everything from replenishing inventory to robotically picking orders and getting them ready for dispatch. I expect that in 2025, we will have systems that people look at, even people who are skeptical of current progress, and say, wow, I did not expect that. That does change what. Ngeri. Jadi ya gimana ya, gue ngelihatnya ya emang sih ya, dengan era modern sekarang, zaman semakin canggih, ChatGPT, AI, semuanya kenapa kayak robot banget ya? Ya, I think bukan zaman sekarang aja kali ya. Dari zaman dulu pun selalu ada cycle seperti ini gak sih? Tapi mungkin sekarang itu agak lebih menyeramkannya adalah karena cepet banget grow-nya gitu kan. Dulu mungkin butuh R&D 20 tahun, 30 tahun sebelum ada inovasi baru. Sekarang kayak hari ini discuss inovasi baru, tahun depan udah ada yang dipersiapkan lagi gitu. Mungkin ini juga hasil R&D 20-30 tahun sebelumnya. Mungkin, tapi karena infrastruktur lebih bagus, segala hal lebih maju sekarang, sih. Internet lebih cepat, penyimpanan lebih bagus, microprocessor udah juga lebih canggih, jadi lebih ready aja untuk lari lah gitu. Iya. Kita coba going deep ke, mungkin buat teman-teman yang agak-agak masih ngawang-ngawang nih, sebenarnya apa sih sebenarnya di balik semuanya ini? Betul. Kayak penggunaan robot, AI segala macam. So kalau dulu kita belajar mungkin tentang namanya disruption ya. Betul. Ini namanya disruption, di mana teknologi itu ngedisrupt convenience proses, hal-hal yang udah terjadi sekarang, behavioral proses yang ada sekarang, terus didisrupt dengan teknologi baru dan digantikan gitu, sepenuhnya digantikan. Pada akhirnya akan digantikan. Nah, sebenarnya disruption ini ya, kalau dari sudut pandang gue sebenarnya ada dua sih. Antara baik dan juga buruk. Yang tadi kayak pertanyaan gue, itu sebenarnya masuk menurut gue buruk sih. Karena let's say kita punya teknologi baru yang mana itu mempermudah semuanya gitu ya. Tapi di lain sisi akan ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ya kan, orang-orang yang mungkin let's say lu bilang tadi human development, tapi gimana kalau misalkan itu too late bagi mereka gitu. Mereka udah late 40 menuju 50 gitu, umur 50 tahun. Dan mungkin di umur-umur segitu tuh mereka udah terlambat untuk belajar dan mereka sudah waktunya untuk menyisihkan uang mereka untuk pensiun gitu. Ya ini bukan tugas satu orang sih yang pasti ya. A lot of stakeholders harus terlibat gitu. Mulai dari pemerintah, pendidikan, aktivis pendidikan dan lain sebagainya, aktivis sosial. Semua orang harus bekerja hand in hand untuk pastiin bahwa setiap warga negaranya punya kesempatan yang sama untuk belajar dan akhirnya mau berkembang. Soalnya bener banget emang di umur-umur late 50 atau mungkin late 60 bahkan yang mungkin masih butuh pekerjaan, ya mau gak mau mereka harus do something sih untuk bisa catch up sama keadaan saat ini. Tapi lo tim mana? Lo tim mendukung hal ini, disruption apa enggak? Gue selalu mendukung sih. Gue orang yang pro innovation, gue orang yang pro perkembangan. Karena menurut gue ini hal yang gak bisa ditahan sih. Apalagi kalau kita kasarnya gitu ya, ngambil point of view business only, ya jelas objektifnya sangat jelas gitu. Lu pasti ingin untung sebanyak-banyaknya dan berdampak sebanyak-banyaknya. Dan memang banyak kenyataannya bahwa kalau human repetitive task itu memang banyak pemborosan gitu. Mulai dari mungkin mereka bisa sakit, mereka bisa punya ini itu, produktivitas yang gak bisa terjamin stabil selama 24 jam dan lain sebagainya. Jadi ya ini memang akan terjadi. Cuma yang pada akhirnya harapannya adalah dengan banyaknya teknologi inovasi ini, banyak juga kesempatan orang-orang untuk belajar dan bisa pada akhirnya terlibat di perkembangan ini, bukan akhirnya disingkirkan gitu. Tapi menurut lu ya, dengan adanya semua teknologi sekarang nih,
disruption sekarang. Ya. Udah menurut gue ya pertama udah nyaman banget. Kedua Betul. udah cepet banget. Kenapa gitu kita mesti inovasi lagi? Kenapa kita mesti nyiptain baru lagi? Interesting. Tapi emang kalau ngomongin kayak gitu ya, nyaman itu kan definisi dari current state, status quo nyaman tuh. Iya. Nyaman tuh ya keadaan saat ini. Jadi kalau misalkan zaman dulu mungkin raja yang punya kuda itu hidupnya paling nyaman di zaman itu. Raja dengan dayang-dayangnya, meskipun mereka harus jalan mungkin dari kota A ke kota B selama 3 hari, itu puncak kenyamanan di zaman itu. Cuma kan kalau kita bandingin sama hari ini, lu bukan raja, lu kan bisa naik motor, bisa naik mobil, lu bisa kemanapun dengan sangat cepat, ya kan? Jadi memang kenyamanan itu sifatnya status quo sih, keadaan saat ini. Which is kalau ketika lu dalam keadaan nyaman, lu harusnya questioning emang what's next sih. Karena emang gak akan ada ujungnya. Iya benar juga ya. Jadi emang iya kalau dipikir-pikir. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya ya kita agak susah juga ya, karena mobil itu kan dulu belum ada kan. Betul. Dulu masih pakai kuda nih. Orang tuh belum tahu gambaran mobil gitu. Betul. Terus diciptain mobil, akhirnya nemu kenyamanan baru gitu. Yes. Oh. Behavior disruption kayak gitu kan. Jadi orang Oke. status quo nyaman dengan keadaannya, hadir suatu solusi baru yang Bikin mungkin lebih nyaman. menggelegar pada zaman itu, hal yang sangat-sangat apaan nih gitu. Lama-lama jadi terbiasa gitu. Mungkin kalau agendanya spaceship dan lain sebagainya saat ini yang sangat berkembang itu juga cepat perkembangannya. At the end of the day mungkin orang naik roket itu jadi wisata rutin aja pada saatnya. 20-30 tahun lagi mungkin orang-orang mau jalan-jalan kemana, ke Mars gitu. Mungkin itu jadi salah satu destinasi umum aja pada zamannya. Tapi menurut lu pribadi ya, dari diri lu deh. Mulai dari diri lu terus mungkin nanti lu ke Indonesia deh. Ya. Kita nih satu negara. Udah sampai mana lu merasa diri lu siap dengan disruption? Kalau perkataannya siap atau nggak siap itu jawabannya selalu nggak ada kata siapnya lah ya. Jadi kayak ya keep learning gitu. Cuma kalau dari diri gue sendiri, gue selalu merasa open to perubahan aja sih, ready to any kind of change aja sih. Jadi ada hal baru ya coba cari tahu gitu, coba kepo, coba penasaran supaya meskipun kita tidak pakai, meskipun kita tidak langsung menggunakan, sehingga kita tahu gitu di sisi lain tuh ada apa sih. Karena kalau kita tadi ya terjebak sama status quo yang lu bilang tadi, nyamannya gue tuh ini. Gue gak pernah tahu di sana ada seperti apa. Mungkin kalau tadi pertanyaannya tadi lo bilang apakah perlu inovasi atau enggak, bisa jadi debatable kan. Bisa jadi kita bilang kayak ngapain inovasi, semua udah nyaman gitu. Cuma kan kita gak bisa menahan orang-orang yang berinovasi ini. Iya betul. Gak bisa kita tahan kayak jangan inovasi, gak mungkin. Mereka akan terus lari. Jadi satu-satunya cara ya kita harus siap diri gitu. Nah kalau narik ke Indonesia, menurut gue cukup jauh ya masih saat ini. Gak usah ngebahas mungkin terkait kesiapan mereka. Sekadar mereka tahu pun mungkin mereka nggak punya akses informasi ke sana gitu. Setuju. Tingkat pendidikan kita masih cukup rendah, tingkat kualitas skill kita juga masih cukup terbatas. Jadi itu memang jadi PR besar sih untuk bisa ngelakuin human development buat orang-orang Indonesia sendiri. Jadi ya gini gue bilang boro-boro ngomongin tentang mereka siapa atau enggak. Mereka tahu ada apa aja mungkin terlambat gitu. Let's say misalkan Starbucks itu di Amerika 80-an lah ya berkembang besarnya. Di Indonesia mungkin 2000-an awal sampai pertengahan gitu ya. Mungkin sampai ke daerah-daerah pelosok Indonesia baru tahu mereka 2015-an atau mungkin 2020-an. Which is kalau kita compare sama Amerika udah ketinggalan 40-50 tahun gitu misalnya. Jadi behavior kopi saat ini di kota-kota besar mungkin udah sangat-sangat bagus gitu. Bahkan di kota-kota kecil juga udah mulai berkembang. Tapi again kalau kita compare sama globalisasi di dunia mungkin gapnya 50-60 tahun misalnya. Jadi masih sangat besar PR buat ngejarnya. Tapi ya itu harus pede sih. Basically adalah irisan teknologi innovation sama customer demand kan. Jadi kalau kita ngomongin tentang misalnya apa ya yang didisrupt dengan sangat sakit itu mungkin Kodak lah ya. Kodak sama berbagai macam device lain. Atau BlackBerry lah yang paling seru gitu ya. BlackBerry pada saat itu tidak dalam keadaan turun. Dia lagi growing, semua orang masih banyak yang pakai. Dia adalah sang disruptornya. Iya, dia dulu disruptornya Apple bahkan kata-katanya kan pada zamannya. Cuma gak bertahan lama, tiba-tiba Android hadir dengan perkembangan yang sangat-sangat gila gitu. Jadi ibarat kata BlackBerry itu grow-nya kayak gini, ya datanglah Android yang grow-nya kayak gini. Ujung-ujungnya mereka akan intersect kan. Ya itulah disruption terjadi gitu. Gue menarik nih. Oke, BlackBerry tadi growing, Android growing ini, lu bilang tadi BlackBerry adalah disruptornya Apple. Iya, digawangkannya pada zaman Digawangkannya. Pertanyaannya, kenapa waktu itu Apple nggak kalah sama disruptornya? Sorry, bukan disruptor Apple sih bahkan ya.
mungkin lebih ke disruptornya Nokia pada awalnya. Oke, Karena ya. pada Nokia, karena Apple tuh punya segmen sendiri. Meskipun Ya. terimpact juga sama kehadiran BlackBerry. Walaupun akhirnya Apple langsung comeback dengan keunikan berbagai macam inovasinya. Cuma kenapa Apple nggak ke-disrupt? Ya kultur inovasi zaman Steve Jobs tuh menurut gua gila sih. Sama hari ini jelas beda jauh lah ya. Apple setelah dan sebelum ada Steve Jobs jelas jauh. Dulu kalau zaman-zaman Steve Jobs itu mungkin dari Apple 4 ke Apple 5 itu orang-orang bener-bener kayak wah baru lagi nih gitu. 5 ke 6 itu R&D-nya sangat-sangat gila sih. Dan lu bisa melihat kalau kita bandingin kiri kanan tuh kelihatan jelas gitu bedanya. Iya sih. Beda sama hari ini, cuma nambahin kamera mungkin, cuma nambahin fitur-fitur di sisi software. Zaman dulu tuh inovasinya Apple nggak pernah berhenti sih. Yang lucu ya. Jadi iPhone 3, iPhone pertama sampai keempat tuh setahu gue ya chargernya tuh beda. Ya, Ya chargernya beda. iPhone 5 sampai iPhone 12 chargernya sama. Dari situ aja menurut gue kayak anjir gak ada inovasi nih orang nih. Udah gitu kamera, udah itu aja gitu. ya kalau udah dari mungkin sejak 10 terakhir lah ya. 11 ke sana tuh udah mulai membosankan sih. Iya. Kita ngeliat Apple hari ini udah mulai membosankan. Gue tidak mengatakan bahwa gue nggak suka Apple environment. Menurut gue Apple masih punya keunggulan besar di sisi itu ya. Iya. Environmentnya emang gokil lah. Cuma kalau kita ngomongin dari sisi inovasi only, kalau dibanding sama Huawei jauh banget sih. Iya, Huawei iya. itu mungkin saat ini device paling maju lah ya. Dari sisi inovasi gitu, brand. Karena kalau kita ingat di 3 tahun terakhir ini dia di blok sama banyak hal kan di Iya. Amerika. Iya. Di blok sama WiFi, di blok sama Bluetooth, nggak boleh pakai Android. Dan dia tetap kecap dengan OS sendiri. Tiba-tiba dia bikin suatu file transfer proses yang jauh lebih bagus daripada Bluetooth dan WiFi dengan sangat cepat juga. Ya inovasi sih yang bikin bertahan. Gue punya satu pertanyaan menarik buat lo. Aduh. Apa nih? Jadi Apple kita tahu dia oke lah. Tadi lu bilang let's say secara inovasi dengan brand lain tuh masih Unggul. enggak sorry malah kalah dong. Sekarang ya. Huawei, Google Pixel misalnya. Ya, Google Pixel. Samsung juga Betul. menurut gua udah bisa ngimbangin gitu. Oppo bahkan. Oppo iya merek Cina kita nggak Iya. tahu. So let's say Apple sekarang kalah secara inovasi, oke? Kemudian HP-HP ini saingannya Apple ini dengan inovasi yang lebih banyak dan lebih baru. Kenapa orang-orang tuh tetap memilih untuk memakai produk Apple? Karena Apple bukan jualan produk lagi sih sekarang. Apple itu yang dijual bukan produk saat ini. Kayak mau inovasinya sebagus apapun di sisi Huawei sama Samsung for example, ya mereka sudah main di level market yang berbeda. Karena Apple bukan jual produk, Apple tuh udah jual brand, jual lifestyle. Kayak kita mau bahas misalkan brand-brand fashion lah misalnya gitu ya. Apa sih fungsinya bedanya Chanel sama ya yang 30.000 di pasar secara fungsi ya, secara produk nggak ada bedanya. Cuma yang dijual udah bukan itu lagi gitu. Yang dijual the whole package of the brand itself. Jadi Apple itu udah nggak bisa lagi dilihat sebagai MacBook atau dilihat sebagai iPhone, dia sebagai Apple udah satu kesatuan environment yang kalau lu punya itu ada sesuatu yang berbeda lah dalam diri lu gitu. Itu yang dijual gitu. Udah bukan jual produk lagi. Nah, lanjutannya nih. Kalau misalkan udah kayak gitu, apakah disrupsinya jadi gagal? Disrupsi siapanya nih? Disrupsi brand-brand lain. Karena mereka pengennya ngedisrupt Apple dong, ngedobrak yang ada sekarang. Iya. Ngedobrak status quo. Mungkin arahnya ke sana ya. Cuma kalau saat ini gue belum melihat ada brand yang mau ngedobrak itu atau dalam proses mendobrak itu. Meskipun Samsung saat ini udah coba buat segala hal, Huawei juga kita lihat semua brandnya ada. Atau bahkan kalau lebih gila lagi Xiaomi jual kulkas, jual kipas segala macam, dia benar-benar control everything. Mungkin arahnya akan ke sana gitu someday. Cuma saat ini brand position Apple tuh masih terlalu kuat sih untuk di-disrupt sama orang-orang gitu ya. Dan mereka pun masih keep innovating gitu dengan hal-hal yang mungkin kelihatannya receh, cuma masih berkembang gitu. Jadi akan ada disruption atau enggak buat Apple, gua sangat menunggu. Cuma gua merasa someday akan ada sesuatu yang mungkin cukup gila untuk mendisrupt itu. Kalau misalkan lu jadi pelaku bisnis, lu nggak mungkin ninggalin perasaan lu terhadap sesama manusia kan? Betul. Let's say tadi lu misalkan mau ngedisrupt apa yang ada sekarang di bisnis lu dengan teknologi baru gitu. Yang ngakibatin pegawai lu tuh harus keluar. Betul. Karena digantikan. Nah itu kan masih sering terjadi tuh. Orang-orang yang mengedepankan rasa kemanusiaan lah, let's say. Sebagai pelaku disruption tadi nih, lu sebagai inovator, gimana cara mandang hal tersebut gitu? Kan itu agak susah kan harusnya. Ya
kalau ngomong kasarnya ya, ini part of life aja sih. Yang penting selama company tersebut responsible tentunya ya. Misalkan kalau memang melakukan PHK, ya jelas sesuai haknya gitu, ngasih pesangon dan lain sebagainya. Cuma pada akhirnya kalau kita ngomongin apakah ini hal yang baik atau enggak, ya kadang emang pelaku bisnis ada di posisi mau nggak mau, karena kalau dia tidak melakukan hal tersebut, dia yang akan dilibas sama kompetitornya atau dilibas sama orang lain. Jadi memang lean organization itu memang jadi arah besar mostly pelaku bisnis sih saat ini ya. Kecuali mungkin hal-hal yang even apapun lah yang kita lihat hari ini, semua berusaha di automate kan. Semua berusaha dipercepat dengan adanya robot dan sebagainya. Jadi kalau lu tanya gimana pelaku usaha yang masih memikirkan manusia, gue respect that. Tapi at the end of the day, gue yakin mereka pun akan ke arah sana karena nggak ada pilihan. Karena duitnya habis. Bener. Karena duitnya habis. Karena kalau ngomongin produktivitas orang tuh susah banget kan dikontrol kan. Iya benar. Kayak sekedar lu nggak mood deh, misalkan lu pendukungnya Barcelona gitu ya. Terus semalam dibantai sama Madrid, pasti paginya tuh mager kan kerja kan kayak. Udahlah gue mau istirahat lu gitu kayak. Robot nggak mungkin kayak gitu. Dia tetap akan bekerja sesuai apa yang diperintahkan gitu. Itu salah satu hal yang ya itu keunikan hidup, tapi yang pada akhirnya ya nggak ada pilihan. Sebenarnya AI ini kalau kita ngomongin dampak baiknya, plannya sangat banyak ya, terutama di bidang kesehatan gitu kan. Salah satu contoh paling gampang gitu. Di bidang kesehatan tuh banyak banget plan-plan terkait penggunaan AI gitu. Bahkan mau ditargeting bisa operasi sendiri pada akhirnya dan sebagainya. Memang dari sisi tingkat akurasi, tingkat segala macam mungkin mereka akan bisa lebih di-train dengan lebih maksimal gitu. Dan bisa di-copy paste tentunya. Karena kalau kita mau, let's say mau jadi profesor yang super jago di bidang kesehatan, mungkin investasinya butuh 20 tahun, 30 tahun mereka kuliah dan segala macam. Mungkin AI bisa lebih cepat. Jadi emang ada tetap sisi baiknya. Cuma kalau tadi ngomongin masalah perasaan gitu ya. Yang gue bilang tadi sih, sebenarnya pekerjaannya itu tidak akan, AI nggak bakal ganti manusia sepenuhnya lah. AI nggak bakal nge-replace manusia as a whole gitu. Gue yakin nggak bakal semasif itu gitu. Tinggal bagaimana manusianya bisa nge-adjust atau enggak untuk bisa pada akhirnya bekerja bersama AI gitu. Bekerja bareng-bareng sama AI, bekerja bareng-bareng sama robot, bekerja bareng-bareng sama segala macam perubahan yang ada lah. Karena again, kalau ujung-ujungnya cuma fokus sama perasaan kayak kesian sama orang, yes, mungkin kita bisa melihat bos kita saat ini seperti itu, pelaku usaha seperti itu. Cuma kan tadi kita bilang kalau dia tidak berinovasi pun pada akhirnya dia akan kena sama kompetitornya atau akan kena sama pemain lain. Jadi mungkin cara terbaik saat ini kita be prepare aja sih. Kayak lu terus berkembang, terus belajar, terus cari ilmu dan sebagainya. Supaya if that happen someday, yang bikin lu terdisrupt atau lu harus do something, lu udah siap gitu untuk ngelakuin hal lain atau lu ngerjain hal baru. Gue agree. Kalau misalkan kayak contoh kemarin desain AI ya. AI yang buat desain segala macam. Ilustrasi gitu. Ilustrasi. Itu kan rame tuh kemarin. Betul. Orang-orang pada against kan. Kayak ini nggak ada taste-nya nih. Art ini nggak ada taste-nya. Nggak genuine gitu. Nah kalau misalkan udah kayak gitu. Dan mereka-mereka ini yang coba against terhadap AI. Sementara pelaku-pelaku pembuat AI-nya, Grok, OpenAI, segala macam. Itu kan ya let's say don't give a fuck gitu. Iya kasarnya. Iya mereka nggak denger lo gitu. Karena apa? Karena lu nggak ngasih duit ke mereka. Yang mau make itu banyak gitu. Dan lu against itu nggak masuk apa-apa gitu. Mereka tetap jalan. Iya. Nah, menurut lu terhadap orang-orang yang protes nih, apa yang harus mereka lakukan? Sebenarnya kalau hal yang gue tetap setuju diperjuangkan masalah hak cipta dan lain sebagainya is a good thing, bisa diperjuangkan tetap, atau mungkin zaman dulu sempat ada NFT dan lain sebagainya. Cuma harapan gue itu sebagai part of teknologi ya, bukan lagi sebagai goreng-gorengan bisnis cuan cepat aja. Cuma benar-benar jadi ada identitinya lah, suatu karya itu ada identitinya digitally yang bisa benar-benar dipertanggungjawabkan gitu. Itu gue setuju banget dan arahnya akan ke sana juga. Gue cukup yakin masalah ethics AI ini, karena disruption itu selalu berhubungan sama ethics lah. Mungkin kalau gue boleh intermezzo sedikit, Gojek dulu hadir diprotes kayak apa tahu kan, demo sana sini, berantem sana sini. Karena ya again, aturan itu baru bisa hadir setelah disrupsinya ini hadir. Gue gak bisa memprediksi besok akan ada apa. AI pun sama kan. Mereka udah gak disrupt nih, contohnya tadi ilustrasi dan sebagainya. Ya perlahan pasti akan diatur. Gue setuju untuk mengatur itu, terutama masalah hak cipta dan lain sebagainya. Cuma untuk para pelaku ini mungkin pertama itu fokus sama value yang lu punya. Karena seni itu balik lagi ke feelings ya. Balik lagi ke perasaan. Dan AI itu
misalkan punya keterbatasan dia nggak bisa ngeproduksi hal yang sama 2 kali misalnya. Iya. Kayak dia punya keterbatasan kayak gitu. Yang lu mungkin punya sesuatu yang lebih gitu. Kreativitas, inovasi dan sebagainya, gue yakin orang tuh punya taste yang lebih baik lah. Dan again, seni itu balik lagi ke feelings kan. Gua ngelihat karya A mungkin biasa aja, lu mungkin ngeliat itu sebagai hal yang baik dan sebagainya, itu semuanya feelings. Jadi gue tetap merasa posisi seni itu akan tetap kuat, mereka tetap akan sustain. Cuma again berdampingan sama AI. Mungkin AI itu bisa jadi reference untuk bikin apa ya gitu ya. Cuma mungkin salah satu aturan yang mungkin harus ditegakkan adalah ya hal-hal yang sifatnya trademark tadi. Gue setuju bahwa hasil karya AI itu nggak boleh dijadikan suatu bentuk hak cipta. Mungkin lu buat logo atau lu buat brand company lu. Itu gue nggak setuju kalau itu diperbolehkan dari AI. Karena AI ini again problematik gitu ya. Jadi harus natural. Cuma kalau kita ngomongin kasar-kasarannya, ya AI pun sama sebenarnya sama lu gitu. Ngelihat referensi, mencari informasi, akhirnya bikin versi dia sendiri. Thought prosesnya mirip gitu. Iya. Meskipun kelemahannya adalah tadi dia punya keterbatasan dan kadang dia benar-benar mirip banget gitu. Ya mungkin perlu diregulasi aja sih. Nah, gue punya key tikus nih. Jadi sebenarnya tentang regulasi ini ya. So, semua negara nih emang lagi memperdebatkan. Bukan negara deh, region. Betul. Semua region ini sedang memperdebatkan. Nah, salah satu yang gue baca tuh dari IBM sebenarnya tentang AI ini. So, jadi kalau lu misalkan lu pengen terjun ke dunia AI, salah satu yang perlu lu pelajari itu tentang regulation ya. Ethics ya. How to use it, how to responsible create it. Iya. Responsible lah sama apa yang lu pergunakan. Tapi catatannya creating AI ini kan sebenarnya lu perlu data yang banyak untuk bisa ngelatih si model ini kan. Contoh misalkan Grok. Jadi si Grok ini itu udah di state di awal bahwa Grok ini cuma memproses apa yang ada dari environmentnya OpenAI, Twitter, X. Jadi di luar itu mereka nggak ngetrain. So that's their regulation gitu. Itu regulasinya mereka. Google itu sama. Jadi mereka cuma ngetrain ketika memang orang search di Google. Selain itu mereka nggak ngetrain. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan lu nge-store karya di X, di Google segala macam, itu tuh lu udah comply sama regulation. Lu udah agree sama regulation mereka bahwa karya lu itu akan dipelajari sama mereka dan nanti akan digunakan. Nah ini sebenarnya missing link-nya. Ini yang orang-orang tuh banyak nggak tahu gitu. Jadi mereka nggak tahu bahwa ada regulasi itu, ada terms itu ketika mereka pakai aplikasi-aplikasi tersebut. Gitu. Masalah ini apa? Penggunaan data ya. Masalah penggunaan data. Dan itu sebenarnya memang lagi paling advance sebenarnya di US. Yang gue tahu ya paling advance tuh digodok tuh di US karena ya semuanya kreatornya ada di sana kan. Company-company yang nge-create tuh ada di sana. Jadi digodok tuh di US. Nah menurut gue ya, kalau misalkan masalah desainer AI ini, kalau mereka mempermasalahkan tadi yang lu bilang eksklusivitas karya tidak boleh dikomersialkan, itu menurut gue diperjuangkan. Tapi kalau udah protes masalah AI ini ngambil gambar mereka bebas, ya, as a reference, as a reference segala macam, balik lagi, lu naruh gambar itu udah di mana aja? Menurut gue. Jadi menurut lu ini harusnya dua sisi lah ya. Jadi dua sisi. Kreator pun harus pinter-pinter memanage image dia, jangan sampai tersebar sembarangan, jangan sampai resource mereka itu mereka put dan mereka tuh nggak baca termsnya ketika mereka pakai aplikasi itu. Betul. Jangan desainer pasti tahu lah Dribbble, Behance, tahu kan? Dan mereka nggak menutup kemungkinan bikin AI untuk generate fotos gitu, generate image. Ketika udah nge-store di sana, itu ya akan ada terms yang bilang ini akan kita coba olah, akan kita train gitu. Nah menurut gue salah satunya itu sih. Jadi mungkin be prepare dengan segala macam knowledge yang kita butuhin ya untuk nge-create, untuk make. Tapi di lain sisi harus aware juga ya. Harus aware sih sebenarnya dengan regulasi. Kayak kita demo aja gitu. Kalau lu mau demo, baca diskusi demonya gitu. Baca bahan demonya. Apa yang mau diperjuangkan. Gitu. Jangan kayak kemarin Omnibus Law datang-datang demo apa? Iya kan beras naik bang.
apa gitu. Kita Ngerti. lagi nggak demo itu. Iya. Nah, maksud gue kayak gitu sih. Jadi kemarin ya sorry ya, gue agak against juga sih sama desainer AI ini karena ya lo harus baca lah. Regulationnya tuh udah tertulis jelas bahwa mereka tuh akan ngolah gambar lu. Makanya dari situ si Grok itu bukan Grok, OpenAI itu yang bikin ya don't give a fuck. Ya, Lah ya. lu udah naruh, lu udah agree gitu. Ngapain lu sekarang protes? Bener sih. Gitu. Tapi memang data protection itu memang penting sih, personal data Benar. protection itu penting sih. Termasuk data-data lu juga harus hati-hati juga nih dengan AI kan. Karena yes, mereka regulated, mereka comply with a lot of things, contohnya GDPR dan lain sebagainya. Cuma tetaplah lu harus hati-hati sama data lu karena kita nggak pernah tahu. Mungkin ada AI lain yang lu nggak pernah tahu lu submit di mana, and then data lu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar juga bisa-bisa aja. Iya. Jadi emang kalau ngomongin AI ujung-ujungnya ke personal protection, ya gue agree sih. AI ini percayalah mungkin lu semua saat ini masih merasa AI ini kayak hahaha buat bantuin gue jawab-jawab atau chat-chat santai doang. Cuma generative AI dan everything around it itu exponential growth-nya gila sih. Benar-benar cepet banget. Dan China sama US memang pionir utamanya, bisa dibilang saat ini dari sisi market. Tapi bahkan di Cina saat ini kalau lu mau lihat tren-tren AI itu udah gila banget sih. Autonomous driving dia saat ini mungkin salah satu yang paling bagus di dunia. Dia udah bisa masuk ke gang-gang kecil, bahkan autonomous drivingnya manual Tesla masih fokus sama di jalan-jalan besar. Indonesia mungkin lebih cocok pakai teknologinya Cina at one day, Iya. dimana masuk ke Depok, masuk ke gang-gang kecil di sekitar Kabupaten Bogor gitu, mereka udah bisa. Dan itu ya even lu mungkin kita nggak butuh driver lagi 10 tahun ke depan. Oke, nah ini lanjutannya nih ya tentang disruption ini. So kalau misalkan ada suatu teknologi baru, suatu inovasi baru yang ngedisrupt, pasti kan ada early adopters. Pasti. Ada pemakai pertamanya. Kayak ChatGPT yang awalnya nggak famous, karena early adopters ini jadi famous gitu. Betul. Nah sebenarnya di awal-awal early adopters ini itu sebenarnya kayak against the law lah. Iya Ya kan? iya. Mereka tuh against the law gitu. Betul. Kayak ChatGPT penggunanya itu awal-awal kan mereka nyari informasi dari ChatGPT. Terus akhirnya dibawa ke forum diskusi. Nah, orang-orang yang belum pakai ChatGPT menyalahkan gitu. Lu jangan nyari pakai ChatGPT, ini tuh nggak valid segala macam. Nah, menurut lu gimana? Itu emang nature kayak gitu sih. I mean emang normal distribution teorinya pun seperti itu pada akhirnya. Jadi pasti ditolak dulu gitu mungkin awalnya. Sama kayak Gojek lah. Awalnya gue kayak apaan sih gitu Iya, kan. iya. Bahkan sebelum ada early adopters tuh ada namanya innovators group lah ya. Ini orang-orang yang biasanya testing lah kalau kita dulu mungkin bahas MVP kalau dari sisi produk. Orang-orang inilah biasanya yang nyobain pertama gitu. Nyoba-nyoba doang gitu. Testing doang dari sisi teknologi sama early adopters ini. Early adopters ini biasanya orang-orang yang very curious lah. Kayak apaan sih ini, ada inovasi apa. Dan biasanya memang di gray area. Karena gue bilang tadi namanya disruption itu most of the time nggak regulated karena memang dia ada di sisi yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya, namanya disrupsi. Iya, belum ada sebelumnya ya. Jadi ya that's why kalau kita ngomongin misalnya TikTok gitu ya, disruption mungkin salah satu yang paling besar saat ini sosial media. Ya dulu orang main TikTok lu liatnya apa sih? Iya benar, Iya dikatain dulu. Apalagi kalau nge-search di TikTok gitu kan referensi apaan di TikTok ada apaan gitu, joget-joget doang. Atau bahkan di Twitter suka bilangnya aplikasi kandang monyet lah dan lain sebagainya. Jadi kayak everyone mocking on it gitu. Cuma ya by the time mereka bekerja dengan caranya sendiri gitu. Ujung-ujungnya ada banyak hal-hal baik yang bisa lu petik juga, meskipun banyak buruknya juga misalnya. Cuma ya perkembangan itu akan terus hadir. Dan kalau lu jadi early adopters, kalau kita ngomongin sisi bisnis, peluang lu untuk sukses lebih besar. Kayak misalkan kita ngomongin Bitcoin lah, again gue paling simple nyontohin ini kalau disruption ya. Meskipun again debatable dan lain sebagainya, gue gak bahas itunya. Cuma kalau dari sisi peluang bisnisnya, kalau lu 10 tahun lalu, beberapa tahun lalu sih Bitcoin, pakai beberapa tahun lalu, awal-awal Bitcoin, lu iseng aja gitu, iseng doang. Beli 10.000 rupiah gitu, mungkin masih dapat berapa Bitcoin, 1 atau 2 Bitcoin. Terus lu tinggal aja gitu ya. Ya hari ini udah jadi, mungkin udah miliaran gitu kan. Kayak, we never know sebenarnya. Dan early adopters itu orang-orang seperti itu. Yang dia asalnya kepo doang, ya dia cobain. Ya meskipun keberhasilannya mungkin 1 in a million ya. Maksud gue gak berarti semua yang lu cobain bakal sukses. Cuma peluang lu sukses bakal lebih besar. Jadi jangan menutup diri lah sama inovasi apalagi di zaman sekarang. Gak usah takut jadi early adopters. Yang penting ya aware tadi. Jangan ngasal-ngasal sapit data aja. Cuma kalau memang sekiranya masih oke, ya coba aja.
Lu yang ngatain Bowo TikTok ya. Dulu ngata-ngatain Bowo joget-joget, sekarang nyemplung juga lu. Iya. Sekarang Bowo malah nggak main TikTok. Snack video. Iya, nggak jelas. Tapi bener-bener Tapi TikTok. emang ya udah, emang keadaannya kayak Siapa gitu. yang kepikiran lu belanja dari TikTok? Dulu. Not even itu ya. Gua bahkan yang lebih fatal lagi adalah research di Amerika kemarin itu, kata-kata googling itu menurun drastis penggunaannya. Dang. Orang udah balik ke searching lagi. Zaman dulu tuh lu kalau nyari sesuatu kan kayak googling aja Bi gitu, Iya. googling aja Han. Sekarang udah searching karena opsinya banyak. Lu bisa nanya ke ChatGPT, lu bisa nanya ke TikTok. Lu nggak lagi nyebut googling gitu. Saking gilanya disruption saat itu. Dan memang Google sedikit terlambat dengan Gemininya ya. Meskipun Iya. cepat tapi tetap sedikit terlambat lah dari sisi kecepatan time to market sama OpenAI. Cuma ya itu, tren bahkan kata-kata googling itu menurun karena anak zaman sekarang lah mungkin di Jakarta, di Jabodetabek atau bahkan di luar. Generasi 90-an. Kalau gua tanya mau main kemana minggu ini? Bentar, lihat tuh di TikTok gitu. Enggak Iya. lagi lu nge-search di Google Maps tempat main sana pati gitu atau nyari Google gitu, nggak ada. Iya, dulu Nyari kita di tahun TikTok. 2000-an Oh, ini googling bagus. aja, googling ya. Googling. Iya, menarik. Iya. Tapi ya again ya, semua yang terjadi sekarang yang ngedisrupt itu sebenarnya ada landasannya guys. Jadi bukan serta-merta ada dan mereka tuh ngedisrupt gitu. Contoh ya, ChatGPT, Gemini, Meta AI yang nge-create itu, dia tuh udah ngeluarin paten. Dan kalau gua nggak salah, ada 90 paten. Cuman untuk buat nge-create modelnya doang. Nge-train model, nge-create model. Itu bahkan research di MIT di Stanford itu udah puluhan tahun sih. Iya. 20 tahun lebih ya. Even ya itu kan yang nge-create si Meta AI itu, yang orang Facebook itu kan dokter kan di Betul. MIT, PhD. PhD gitu. So kalau misalkan kalian bilang nggak valid, ChatGPT nggak valid, mereka tuh udah punya validation rate-nya, Iya. validation rate terhadap modelnya mereka gitu. Dan itu di atas 95%, setahu gue ya, di atas 95%. Di researchnya mereka. Di research mereka. Ya mungkin text time aja untuk masuk ke mass market ya. Nah, Text time betul. aja. Karena ya sebenarnya modeling mereka kan again ya, mereka tuh ngompel data dari semua. Betul. Jadi nggak cuman mungkin yang valid doang, research segala macam, tapi opini juga masuk. Betul. Which is opini itulah yang bikin bias sebenarnya terhadap pendapat ChatGPT. So kalau misalkan dibilang lu nggak bisa minta data dari ChatGPT, dari Gemini atau dari minta rangkumin buku gitu, lu actually bisa gitu. Ya mungkin sekarang di saat ini ya, keadaan saat ini mungkin sebagai initial findings aja ya. Nggak Initial bisa dijadikan findings. jadi underlying saat ini. Iya. Ya, gue yakin mungkin kayak berapa tahun ke depan mungkin dia bisa dapat primary data langsung. Mungkin gua ngerasa atau mungkin gua doang yang ngerasa bahwa kita mungkin saat ini sebagai konsumen doang. Betul, setuju. Ya Indonesia kita punya innovators bagus, Yep. tapi mayoritas kita tetap menjadi konsumen gitu. Kalau misalkan kita berkaca di US, oke, mereka konsumennya banyak, tapi innovatorsnya juga banyak. Gitu. Let's say innovatorsnya mencapai 5% dari total populasi. Yep. Sekarang kita mungkin 1%-nya nggak nyampe gitu. Menurut lo yang perlu dilakukan nih, mungkin terakhir deh, dengan segala apa yang ada, mungkin kita belum jadi innovators dulu deh. Kita dari konsumen nih, untuk menuju ke sana kita mesti ngapain? Memang kalau pertama yang harus dilakukan itu aware dulu sih, jangan nutup kepala dulu, jangan nutup kuping sorry. Kayak lu sadar dulu kalau ini tuh udah sangat besar, sangat cepat perkembangannya gitu. Lu nggak lagi bisa untuk bahas kayak, nah udah ntar aja gimana nanti gitu ya, itu udah permata gitu. Dan teknologi yang dihasilkan pun udah bener-bener kayak hari ini apa, besok tuh gue baca berita udah ada hal lain lagi gitu. Jadi itu pertama ya, apa yang harus dilakukan, ajak orang mungkin raise awareness tentang AI ini atau apapun yang sifatnya disruptif ini lah. Untuk be ready gitu, itu yang pertama. Yang kedua tentunya mungkin orang-orang yang punya ilmu lebih, gue sarankan untuk give back sih to the society. Mungkin ya banyak sekarang komunitas-komunitas AI, komunitas-komunitas teknologi baru, mungkin inovasi di bidang pertambangan, bidang apapun itu a good thing untuk sharing with people, untuk sama-sama dapat ilmunya di Indonesia lah gitu. Dan yang ketiga, ya gue sih akan tetap menekankan pressure besar ke pemerintah sih untuk fokus do something dengan pendidikan gitu. Gue selalu bilang bahwa gue ini bukan orang pendidikan, gue bukan orang yang super jago mungkin tentang pedagogi dan lain sebagainya. Cuma melihat apa yang terjadi belakangan ini, berapa puluh tahun ke belakang lah tentang negara ini, mungkin lu pasti ngerasa ada yang salah gitu.
Entah dari sisi konsep ataupun implementasi gitu. Jadi gue berharap sih ke depannya bisalah kita going better gitu. Do something better lah at least perlahan. Itu yang gue harapkan sih ya. Jadi di-upgrade dosen-dosennya, di-upgrade cara bekerjanya, di-upgrade pola proses pendidikannya. Karena saat ini di Indonesia itu, saat misalnya kalau kita ngomongin simple aja, di Indonesia itu satu semester lu 24 SKS, which is 9-10 matkul. Dan semuanya itu dosennya ceramah, right? Lu berapa banyak tuh waktu mereka terbuang untuk nyeramahin lu yang harusnya bisa lu baca sendiri. Compare to Australia, mungkin mereka satu semester cuma 2 atau 3 matkul per semester. Iya. 10 SKS dong. Iya, tapi mereka heavy-nya itu di independent learning misalnya. Pun sama di negara-negara maju lainnya juga banyak yang kayak gitu. Apalagi kalau udah S2, S3 gitu ya. Itu jelas arahnya ke sana. Jadi menurut gua sudahilah hal-hal yang sekiranya tidak terlalu optimal gitu ya. Dan mulai fokus ke hal-hal yang lebih produktif buat kita semua gitu sih. Siapapun kalian yang punya konsep bagus, siapapun kalian yang punya ide-ide keren di pemerintahan sana, ya udah fokus di implementasinya, coba dimaksimalkan gitu. Karena gue percaya lu semua orang pinter gitu, tapi tinggal eksekusi sampai level terendahnya, let's do it lah gitu. Benar sih, give back ya. Apapun, mungkin gak cuma pemerintahan, siapapun lu. Yang give back jadi siapapun. Siapapun lu, apapun jabatan lu, udah give back aja gitu. Kalau lu tahu sesuatu, sebisa mungkin lu share, tapi bukan menggurui ya, tapi sharing aja. Betul. Gitu. Karena lu lu nggak dibayar buat guru gitu. Apalagi sekarang banyak room for discussion juga kan. Benar. Kayak di Twitter atau mungkin di Facebook, komen TikTok, komen Instagram. Betul. Ya, atau YouTube, bahkan kadang-kadang juga banyak buka diskusi di YouTube. Lu bahkan bisa sekarang live chat dan lain sebagainya sama orang-orang. Itu ngebantu banget. Iya, maksud gua ayolah start gitu. Jangan webinar simple yang sifatnya itu satu arah dan itu sifatnya diulang-ulang gitu materinya kayak kapanpun. Gua harap sih lebih banyak mungkin semacam conference atau semacamnya yang lebih terbuka untuk umum, yang orang tuh benar-benar bisa belajar gitu. Ada apa sih di saat ini gitu. Dan tentunya orang-orang juga mau belajar ya. Karena sering gua juga merasa teman-teman gue yang super pintar itu juga udah banyak bikin event sebenarnya, udah banyak bikin kegiatan, udah banyak give back juga. Cuma nggak sedikit orang-orang yang memang tidak mau belajar. Tapi tidak mau belajar ini juga gue kadang-kadang memahami juga, mungkin karena terbatasan ekonomi dan lain sebagainya, yang bikin mereka merasa bahwa mendingan kerja 2 jam daripada nggak dengerin lu berisik tentang apapun yang gue nggak ngerti itu, gitu sih ya. Iya sih si Malakama ya. Tapi sebenarnya ya mungkin terakhir gue dengar dari Panji yang banyak di-again sama orang-orang bahwa dia tuh ngomong gini, lu sebisa mungkin berusaha dulu walaupun belum ada hasilnya, tapi lu tahu itu bermanfaat buat lu. Karena di akhir bagaimanapun lu belum mendapatkan hasil ya, ketika lu percaya bahwa itu adalah hal baik buat lu dan lu tetap melakukan itu, pasti akan ada di ujung sana, pasti akan ada hal baik lagi buat lu untuk outputnya gitu. Nah itu mungkin menurut gua yang belum bisa diterima sama orang banyak di Indonesia, di masyarakat kita gitu. Bahwa kalau lu melakukan sesuatu lu harus ada give back-nya langsung. Ya. Padahal lu bisa nunggu hasilnya tuh di nanti. Padahal dengan lu tadi ya belajar seminar 2 jam misalnya. Dibanding lu mikir kan, dibanding gue seminar 2 jam mending gue kerja 2 jam dapat duit misalkan 400.000, 500.000. Padahal dengan seminar 2 jam itu, pertama mungkin lu dapat ilmu baru, lu dapat pelajaran baru. Itu udah hal baik dong. Karena hal baik itu nggak selalu dengan materi kan, betul, dengan uang gitu. Lu dapat hal baru. Hal baru itu bisa jadi kepake di lain hari gitu, di hari-hari kemudian. Dan mungkin nanti ketika lu nyari kerjaan, lu nyari project baru, lu mau bikin karya, itu bisa berguna buat lu gitu. Nah itu yang mungkin menurut gue belum bisa diterima banyak orang sih. Tapi gue setuju sama Panji bahwa kalau emang belum ada hasilnya sekarang, lakuin dulu aja gitu. Asal lu percaya itu baik buat lu. Karena again, lu gak bisa ngatur output, lu gak bisa ngatur hasil. Yang bisa lu atur sekarang adalah gimana cara lu bekerja, gimana cara lu menghasilkan.